Lajeng pepanggihan malih sederek-sederek lan para katang ingkang sami katresnan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila beberapa waktu kemarin kami tidak menyuguhkan tayangan-tayangan seperti biasanya. Sebagai wiwitan, pada pertemuan kali ini kami akan memulai dengan sedikit menuturkan kisah dari Roro Mendut dan Prono Citro. Di pesisir pantai utara Pulau Jawa, tepatnya di Bumi Pati, tersebutlah sebuah desa nelayan bernama Teluk Cikal. Desa itu termasuk ke dalam wilayah Kadipaten Pati yang diperintah oleh Adipati Prakulo II. Kadipaten Pati sendiri pada masa kepemimpinan Adipati Prakulo pertama pernah bersitegang hebat dengan Mataram yang kala itu masih dipimpin oleh Panembahan Senopati. Di Teluk Cikal hidup seorang gadis anak nelayan bernama Roro Mendut. Ia seorang gadis yang cantik jelita. Suatu hari, berita tentang kecantikan dan kemolekan Roro Mendut terdengar oleh Adipati Prakulo II. Penguasa Kadipaten Pati itu pun bermaksud menjadikannya sebagai selir. Sudah berkali-kali ia membujuknya, namun Roro Mendut tetap menolak. Merasa dikecewakan, Adipati Prakulo II mengutus beberapa pengawalnya untuk membawa paksa Roro Mendut. Hari itu, ketika Roro Mendut sedang asik menjemur ikan di pantai seorang diri, datanglah utusan Adipati Prakulo. "Ayo Nduk, ikut kami ke keraton," seru pengawal itu sambil menarik kedua tangan Roro Mendut dengan kasar. "Lepaskan aku," teriak Roro Mendut sambil meronta-ronta. "Aku tidak mau menjadi selir Adipati Pragola. Aku sudah punya kekasih." Para pengawal itu tidak peduli dengan rengekan Roro Mendut. Mereka terus menyeret gadis itu naik ke kuda, lalu membawanya ke keraton. Sebagai calon selir, Roro Mendut dipingit dalam puri Kadipaten Pati di bawah asuhan seorang dayang. Sementara Roro Mendut dalam masa pingitan di Kadipaten Pati sedang terjadi gejolak. Karena hasutan dari Tumenggung Indronoto, Sultan Agung menuding Adipati Prakulo II sebagai pemberontak. Sultan Agung pun memerintahkan ribuan pasukan yang menuju ke Kadipaten Pati, meskipun kala itu Mataram sedang gencar-gencarnya menaklukkan Surabaya. Setelah pertempuran besar yang memakan banyak korban, pasukan Mataram berhasil menguasai Kadipaten Pati. Tembok-tembok benteng runtuh dihancurkan oleh pasukan Mataram. Semua harta kekayaan Kadipaten Pati dibawa ke Mataram. Tak terkecuali boyongan gadis-gadis dari pesisir pantai utara Jawa itu. Termasuk juga Roro Mendut yang kemudian diboyong oleh Tumenggung Wiroguno ke Mataram. Oleh Tumenggung Wiroguno, Roro Mendut ditempatkan di sebuah keputren dan hendak dijadikan istri selirnya. Namun, Roro Mendut menolak tawaran dari sang Tumenggung. "Baiklah Roro Mendut, jika kamu tidak ingin menjadi selirku, maka sebagai gantinya kamu harus membayar pajak kepada Mataram," ancam Tumenggung Wiroguno. Lantaran lamarannya ditolak, Tumenggung Wiroguno marah dan kemudian menjatuhi hukuman berupa kewajiban membayar pajak sebesar 3 real sehari. Jika tidak sanggup, Tumenggung Wiroguno akan kembali memaksa Roro Mendut untuk menjadi istri selirnya. Roro Mendut menerima hukuman itu, namun ia meminta diizinkan untuk membuka warung di Prawiro Mantren. Roro Mendut bermaksud berjualan rokok panjang berikat benang sutra. Di samping itu, ia juga meminta modal sebesar 3 real kepada Nyai Ageng Wiroguno, istri dari Tumenggung Wiroguno. Nyai Ageng Wiroguno terkejut karena merasa jumlahnya hanya sedikit. Menurut perkiraannya, untuk keperluan berjualan rokok, paling tidak dibutuhkan 25 real. Nyai Ageng kemudian memberikan tembakau sompok dari Imogiri, daun klopot, bumbu-bumbu dan wur.
Adapun semua permintaan Roro Mendut kepada Tumenggung Wiroguno kemudian disampaikan oleh Nyai Ageng Wiroguno kepada Tumenggung Wiroguno. Tumenggung Wiroguno mengizinkan, hanya saja ia mengajukan syarat agar warung Roro Mendut harus ditabir dan jangan sampai kelihatan oleh orang yang lalu lalang. Hanya rokok yang dijualnya saja yang terlihat, sedang penjualnya tidak boleh terlihat. Tumenggung Wiroguno kemudian menyuruh istrinya untuk memberi bekal 10 real kepada Roro Mendut. Semua dagangannya kemudian diletakkan dalam sebuah bokor besar yang terbuat dari perak yang diupam dengan kuningan yang indah. Dalam menjual rokoknya itu, Roro Mendut berhias dengan sangat cantik. Warung Roro Mendut pun sesak dirubung pembeli. Roro Mendut menjual rokoknya dengan harga setengah real sebatang. Harga yang relatif mahal di masa itu. Namun hal aneh terjadi. Harga puntungnya ternyata jauh lebih mahal, yakni ada yang 2 real sebatang, ada yang 2,5 real, ada yang 3 real dan 4 real sebatang, tergantung panjang atau pendeknya puntung rokok tersebut. Roro Mendut beralasan harga puntung lebih mahal karena puntung rokok itu bekas kena bibir Roro Mendut dan telah leceh dengan air ludah Roro Mendut yang manis dan harum. Sehingga puntung rokok tersebut menjadi incaran para pelanggannya. Suatu hari ketika sedang berjualan di Prawiro Mantren, Roro Mendut bertemu dengan Prono Citro, anak lelaki dari Janda Singobarong. Keduanya kemudian terlibat dalam jalinan kasih asmara. Suatu hari, Prono Citro berusaha mencari jalan untuk bisa melarikan Roro Mendut dari Mataram. Setiba di istana, Roro Mendut menceritakan perihal pertemuannya dengan Prono Citro kepada Putri Aurumardi, salah seorang selir dari Tumenggung Wiroguno, dengan harapan dia dapat membantunya untuk keluar dari istana. Roro Mendut tahu persis bahwa Putri Aurumardi tidak setuju jika Tumenggung Wiroguno menambah selir lagi. Namun sungguh disayangkan, pelarian Roro Mendut dan Prono Citro kemudian diketahui oleh Tumenggung Wiroguno. Pasangan ini pun akhirnya berhasil diketemukan oleh para prajurit Tumenggung Wiroguno di tepi Kali Opak. Roro Mendut pun dibawa kembali ke Keputren. Sedangkan secara diam-diam dengan sebilah keris Tumenggung Wiroguno menghabisi nyawa Prono Citro. Alhasil, kekasih Roro Mendut itu tewas dan dikuburkan di sebuah hutan terpencil di Ceporan, Desa Gandu, terletak kurang lebih 9 km sebelah timur kota Yogyakarta. Sepeninggal Prono Citro, Tumenggung Wiroguno kembali membujuk Roro Mendut agar mau menjadi selirnya. Namun usaha itu tetap sia-sia, gadis cantik itu tetap saja menolak. Sang Tumenggung pun tidak kehabisan akal. Ia kemudian menceritakan perihal kematian Prono Citro kepada Roro Mendut. "Sudahlah Roro Mendut, jangan kamu pikirkan lagi Prono Citro." "Apa maksud Tuan?" "Pemuda yang kamu kasih itu sudah tidak akan kau temui lagi. Ikutlah bersamaku, akan kutunjukkan sesuatu," ujar Tumenggung Wiroguno. Roro Mendut pun kemudian mengikuti keinginan sang Tumenggung. Betapa terkejutnya Roro Mendut begitu sampai di tempat Prono Citro dikuburkan. Ia berteriak histeris di hadapan makam kekasihnya. "Sudahlah Mendut, tak ada lagi gunanya meratapi orang yang sudah mati. Ayo kita tinggalkan tempat ini." Roro Mendut pun bangkit lalu mengikuti Tumenggung Wiroguno sambil terus menangis. Belum jauh mereka meninggalkan tempat pemakaman itu, Roro Mendut pun murka dan mengancam akan melaporkan perbuatan Tumenggung Wiroguno kepada Sultan Agung. "Tuan jahat sekali. Perbuatan Tuan akan kulaporkan kepada Gusti Sultan agar mendapat hukuman yang setimpal." Seketika itu, Tumenggung Wiroguno menjadi sangat marah.
Ia kemudian menarik tangan Roro Mendut untuk dibawa pulang ke rumahnya. Namun, gadis itu menolak dan meronta-ronta untuk melepaskan diri. Begitu tangannya terlepas, ia menarik keris milik Tumenggung Wiroguna yang terselip di pinggangnya. Roro Mendut kemudian berlari menuju makam kekasihnya. Tumenggung itu pun berusaha mengejarnya. "Berhenti, Mendut!" Setiba di makam Pronocitro, Roro Mendut bermaksud untuk menancapkan keris itu di tubuhnya. "Jangan, Mendut, jangan lakukan itu," teriak Tumenggung Wiroguna yang baru saja sampai. Namun semuanya sudah terlambat. Roro Mendut telah menikam perutnya dengan keris yang dibayangkannya tersebut. Tubuhnya pun langsung roboh dan tewas di samping makam kekasihnya. Melihat peristiwa itu, Tumenggung Wiroguna merasa amat menyesal atas perbuatannya. Penyesalan itu tidak ada gunanya karena semuanya sudah terjadi. Untuk menebus kesalahannya, Tumenggung Wiroguna kemudian menguburkan Roro Mendut satu liang dengan Pronocitro. Dengan demikian, berakhirlah kisah cinta Roro Mendut. Hingga kini, kisah ini masih dikenang dan menjadi simbol cinta yang abadi dalam masyarakat Jawa. Oleh Y.P. Mangunwijaya, cerita ini telah ditulis dalam trilogi karya sastra klasik yang berjudul Roro Mendut, Genduk Duku, dan Lusi Lindri. Kisah ini sebenarnya berawal dari karya sastra seorang pujangga Keraton Kartasura pada masa pemerintahan Sunan Pakubuwono II yang bernama Raden Ngabai Ronggo Janur berjudul Serat Pronocitro. Demikian sekelumit kisah dari Roro Mendut dan Pronocitro. Semoga sedikit ulasan dari kisah ini dapat menambah wawasan kita akan warna-warni cerita Nusantara. Apabila terdapat kesalahan pengucapan maupun perbedaan versi, dapat memberitahu kami melalui kolom komentar. Silakan subscribe, like, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Akhir kata, tetap jaga kesehatan panjenengan sedoyo. Semoga kesehatan dan keberkahan senantiasa tercurahkan bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini.